A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, yang alhamdulillah dengan izinnya kita dapat berkumpul kembali di sini dalam keadaan sehat walafiat. Untuk hari ini insyaallah Habib Ali akan sedikit memberikan tausiah mengenai Ramadan, ya, menyambut hari bulan Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini insyaallah akan diridhoi Allah dan insyaallah dicatat dengan merupakan amal-amalan terbaik kita untuk menghadap Allah. Salawat serta salam tidak lupa juga kita limpah curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'innya, hingga kepada kita umatnya yang selalu berpegang teguh risalahnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk mempercepat acara, langsung saja kita serahkan kepada Habib Afi Ali untuk menjelaskan tausiahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini yang cerah ini Allah masih terus memberikan kita semua nikmat beserta karunia-Nya sehingga kita bisa sama-sama kembali hadir di majelis yang insyaallah penuh dengan keberkahan ini, di tempat, di masjid baitun min buyutillah, rumah daripada rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga alhamdulillah pada hari ini kita melakukan majlis ta'lim ini di bulan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Ramadan. Tentunya selawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para keturunan, para ulama dan semua umat yang selalu senantiasa beristiqamah dalam sunnahnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tentunya kalau kita ingin membahas tentang kemuliaan yang Allah berikan pada bulan Ramadan ini, maka saya rasa waktu kita berapapun juga tidak akan pernah cukup untuk kita bisa membahas, membeberkan, menceritakan bagaimana kemuliaan yang Allah berikan pada bulan Ramadan ini. Dan menurut saya kita semua sudah sepakat bahwa ini bulan Ramadan merupakan bulan yang begitu luar biasa. Bulan yang di situ diberikan berbagai macam fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kita maksimalkan. Tentunya sedikitnya ada tiga hal yang Allah berikan kepada bulan Ramadan ini tanpa Allah berikan kepada bulan yang lainnya. Tiga hal tersebut, yang pertama, ini adalah satu-satunya bulan yang dimana Allah Subhanahu wa taala memberikan satu malam yang mana malam tersebut dikatakan khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Tentu makna 1000 bulan ini apa sih? Ada yang mengatakan 1000 bulan ya seperti kita 1 bulan itu sama seperti waktu itu ya.
Setahun 12 bulan, berarti kalau 1000 bulan ya 80 sekian tahun. Ada yang mengatakan alf di sini adalah pahala yang tidak terhingga. Artinya di malam Ramadan itu ada satu malam yang Allah berikan kepada kita. Siapa saja umat Islam yang beribadah di malam tersebut, dia sholat, maka sholatnya seperti 80 tahun lebih. Atau dalam tafsiran yang lain, sholatnya itu dilipat gandakan yang tidak ada batasan sama sekali. Dia ngaji Quran, maka ngaji Quran itu seperti sudah dia beribadah selamanya. Ini malam betul-betul luar biasa. Akan tetapi permasalahannya adalah kapan malam Lailatul Qadar ini terjadi. Nah, disinilah kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, soal kapannya ini hampir ada 40 pendapat ulama yang mengatakan kapan terjadinya malam Lailatul Qadar. Ada yang mengatakan malam pertama, ada juga yang mengatakan malam ketiga, ada juga, pokoknya ada 40. Tapi riwayat yang paling kuat periwayatannya adalah 10 malam terakhir di malam ganjil. Malam berapa itu? 21, 23, malam 25, 27, 29. Nah, itu yang paling banyak riwayatnya. Tapi bisa aja malam 20, bisa aja malam 22, bisa aja malam genap, bisa aja malam pertama. Kenapa? Karena memang tidak ada yang menjelaskan secara pasti ayat ataupun hadis yang secara pasti menunjuk ke satu malam. Bahkan kata Imam Ibn Hajar tadi mengatakan ada 40 lebih pendapat ulama tentang kapan terjadi malam Lailatul Qadar. Ala kulli hal, hikmahnya adalah malam itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya menjadi penyemangat buat kita, agar kita bisa menganggap semua malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Maka supaya kita maksimal ibadahnya, maka setiap malam anggaplah itu malam adalah malam Lailatul Qadar. Dengan begitu, insya Allah sampai hari 30 tidak keluar dari Ramadan kecuali insya Allah kita mendapatkan kemuliaan di malam Lailatul Qadar. Nah, itu yang pertama. Tapi ada sebuah hadis daripada Sayyidatuna Aisyah. Sayyidah Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, apabila aku mengetahui," lihat bagaimana pertanyaannya, "apabila aku mengetahui ini malam adalah malam Lailatul Qadar, apabila andai kita semua tahu ini malam Lailatul Qadar, baca apa ya Rasulullah? Amalan apa?" Ini dalam Imam Ibn Hajar di dalam Bulughul Maram dikeluarkan dalam sebuah hadis, kata Nabi SAW, "Faqra'i, maka kau bacalah wahai Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna." Di riwayat hadis yang lain ada tambahan ya karim. Kita baca yang mana? Lengkap, nggak apa-apa udah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nah, itu dalam riwayat Imam Turmudi ada tambahan ya karimnya. Mau pakai yang mana? Yang riwayat Sayyidah Aisyah apa Imam Turmudi? Sama aja semuanya. Semua berkaitan sama doa diajarkan oleh Rasulullah SAW, baca. Jadi setiap malam kita baca itu. Jangan baca itu pas cuman mau ini doang apa? Udah ada korma depan kita, udah ada teh manis, sudah ada apa? Sambil nunggu buka puasa kita udah ngeliatin korma aja. Jadi kesannya cuman pas itu. Tapi enggak. Itu banyak sekali disunahkan malamnya juga dibaca. Bahkan kalau habaib kita habis sholat isya berjamaah itu biasa baca itu dulu sebelum taraweh. Jadi bacalah itu sebanyak-banyaknya, insya Allah kalau malam itu malam Lailatul Qadar kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Ini malam Ramadan ini dikasih malam Lailatul Qadar, yang mana malam lain, bulan yang lain Allah nggak kasih ini malam. Yang kedua, dan sebuah hadis dikatakan juga Ramadan ini bulan di mana Allah buka pintu surga dan Allah tutup serapat-rapatnya pintu nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita mungkin bertanya-tanya, emang apa sih faedahnya nih? Faedahnya ini apa? Apa misalkan gunanya itu apa gitu? Pintu surga dibuka. Oh, berarti kalau mati bulan Ramadan langsung masuk surga mumpung pintunya kebuka.
Bukan begitu. Kata Imam Ibn Majah, dibukanya pintu surga itu, ditutup pintu neraka serapat-rapatnya. Kata Imam Ibn Majah, itu akan membuat seseorang dalam melaksanakan kebaikan, melaksanakan ibadah itu lebih mudah di bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan yang lainnya. Berarti menuju amalan surga di bulan Ramadan itu sangat dimudahkan. Kenapa? Karena pintu surga dibuka, itulah efek sehingga orang-orang tuh semangat dalam ibadah. Mungkin kita bisa menilai sendiri, kita bisa melihat sendiri bagaimana rasanya ibadah di bulan Ramadan sama di bulan lainnya. Kalau kita puasa sunnah, ini pengalaman saya pribadi. Kalau kita puasa sunnah, berarti selain di bulan Ramadan, Senin Kamis gitu misalkan, itu saya merasakan berpuasa sunnah sambil melakukan kegiatan, sambil bekerja, sambil ngajar, sambil ini, itu merasakan rasa yang sangat capek, lemes, agak laparnya lebih. Tapi kalau Ramadan, subhanallah, kayaknya lebih gampang untuk puasa. Bahkan anak-anak kecil umur 6 tahun, umur 7 tahun sudah puasa full dari maghrib sampai ini. Luar biasa ini. Bulan Ramadan bisa puasa sampai full orang-orang. Terus juga di bulan Ramadan kita melihat orang melakukan sedekah, itu luar biasa. Memang pintu surga dibuka, semua amal kebaikan jadi gampang dilakukan, lebih gampang kita melakukannya. Kita boleh datang masjid manapun, dimanapun, di Bogor, di Jakarta, di Depok, mungkin se-Indonesia ya. Kalau udah dekat-dekat buka puasa, itu masjid semuanya rapi, ada gorengannya, ada itu kan sedekah semua orang-orang. Berarti sedekah bulan Ramadan, subhanallah, semua masjid, ada berapa ribu masjid, yang mana setiap mau maghrib untuk takjilan itu penuh. Berarti masjid itu nggak mungkin dari dana sendirinya itu, pasti ada orang yang bersedekah, mengeluarkan hartanya. Bahkan nggak masjid, musola yang kecil saja menyediakan air kelapa, es kelapa, kolak pisang, ini dan lain sebagainya. Subhanallah, sedekahnya itu gampang di bulan Ramadan. Bahkan amalan yang paling sulit dilakukan, sehingga namanya itu disebut sholatul tahajud, dari kata tahajjada. Tahajjud itu artinya yang bersungguh-sungguh, artinya sholat tahajud, sholat yang bersungguh-sungguh. Maksudnya nggak mungkin orang yang nggak bersungguh-sungguh mau bisa melakukan sholat itu, sebab untuk sholat itu sulitnya luar biasa, melawan ngantuk, melawan rasa letih, melawan dinginnya angin malam, enaknya tidur, melawannya air kondisioner AC di rumah kita, melawan letihnya, ngantuk, semuanya hawa nafsu kita. Terus bangun, kita lawan itu semua. Kita bangun, menuju kamar mandi, terus kita berwudu, kita cuci muka, berwudu, terus sholat, maka dinamakan tahajud. Maka ini amalan tinggi sekali derajat. Tahajud ini banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran yang membahas tentang bagaimana orang-orang yang bertahajud. Coba kita rasakan tahajud selain Ramadan, sulit insya Allah. Walaupun harus bisa kita lakukan, tapi ada kesulitan. Tapi kalau di bulan Ramadan, untuk tahajud orang lebih gampang. Karena sahur itu biasanya, apalagi kaum ibu ya, Masya Allah, itu jam 3, jam setengah 3 udah bangun, nganget-ngangetin lah ini itu. Biasanya kita yang kaum laki agak telat dikit bangunnya setengah 4 gitu. Nah ketika bangun tuh setengah 4, kita masih bisa tahajud. Tiap hari tahajud kita jadi gampang, mudah banget kita tahajud. Di bulan lain agak susah kita tahajud. Nah ini efek dibukanya pintu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga orang gampang sekali untuk berbuat baik. Ini nggak Allah kasih di bulan yang lain. Bahkan coba kita lihat kalau bulan Ramadan, kita bisa lihat sendiri bagaimana orang semangat dalam ibadah ya. Orang semangat dalam ibadah begitu dahsyat, sampai orang nih, sampai ada yang iktikaf di masjid nanti 10 hari terakhir, sampai ada yang nginep-nginep di masjid. Ada yang sampai imamnya masih mandi di rumah, mau tarawih dia udah samping masjid. Waduh, sarung udah di pundaknya.
Imamnya baru datang nanya, "Wih, Imam lama banget, Mam." "Wih, keren banget. Ramadan doang tuh ada tuh orang kayak begitu." Tapi paling hari ke-7 doang. Hari ke-7 malam ke-7 ke-8 udah agak jauhan gitu pindah. Nah, maka itu ini merupakan sebuah kemuliaan yang ada yang kita dapatkan hanya di bulan Ramadan. Dan yang ketiga, ini bulan satu-satunya Allah Subhanahu wa taala menonaktifkan setan. Wasufidatis sayatin, artinya apa sih? Syaitan itu dipenjara, dibelenggu, diikat. Tentunya di sini ada pembahasan. Maksudnya diikat sesuai hadis Nabi itu apa? Ada ulama yang menafsirkan maksudnya setan yang nggak diikat, setan itu terus ada. Tapi di malam Ramadan itu rahmatnya Allah begitu penuh turun sehingga syaitan tuh nggak berkutik. Mungkin seperti kita kalau lagi jalan tiba-tiba hujan deras gitu, kita nggak mau basah, takut sakit, flu dan lain sebagainya, maka kita menepi, berteduh, nggak berkutik kita ngeliat hujan begitu deras. Seperti itulah syaitan. Ketika datang Ramadan, rahmatnya Allah begitu luar biasa diberikan, sehingga syaitan itu nggak bisa untuk bergerak. Tapi dia nggak dibelenggu. Ada juga yang mengatakan wasufidatis sayatin, setan itu dibelenggu. Memang betul-betul dibelenggu sama Allah. Secara hakikatnya betul-betul dibelenggu, betul-betul diikat, betul-betul dia nggak aktif. Jadi bisa dibilang syaitan itu di Ramadan ini mau dibelenggu nggak belenggu, intinya syaitan dinonaktifkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebulan itu. Jadi setan tuh setahun ya, 12 bulan masih ada liburnya dia. Dalam bermaksiat masih ada liburnya. Walaupun liburnya terpaksa. Kalau kita 12 bulan nggak ada liburnya, ya kalah setan sama kita. Maka itu syaitan dipenjara oleh Allah Subhanahu wa taala, dibelenggu sehingga dia tidak bisa melakukan aksinya seperti biasa. Terus bagaimana orang-orang yang bermaksiat di bulan Ramadan? Apakah setan itu bohong nggak dibelenggu? Itu buktinya ada orang yang bermaksiat. Harus kita fahami bahwa orang yang bermaksiat di bulan Ramadan, dia memiliki satu kesempatan apa? Untuk bangkit melawan ajaran-ajaran yang udah ditanamkan syaitan 11 bulan yang lalu. Andai 11 bulan orang ini sudah banyak dikuasai oleh syaitan, banyak ditipu oleh syaitan, maka syaitan nggak ada sebulan doang, dia masih bisa apal caranya untuk melakukan maksiat. Seperti petinju misalkan, main bola misalkan, coba pelatihnya tangkap sebulan aja, masih jago nendangnya, masih kuat. Kenapa? Latihannya itu sudah ada. Nah tapi ketika 1 bulan ini dia syaitan nggak ada, ini kesempatan dia untuk melepaskan segala macam ikatan-ikatan yang sudah ditanamkan syaitan kepadanya, yang sudah diatur oleh syaitan selama 11 bulan ini. Kesempatan di bulan Ramadan, ayo singkirkan itu semua. Maka 3 hal ini Allah hanya berikan di bulan Ramadan. Banyak kemuliaan yang lainnya. Di antaranya Ramadan itu satu-satunya bulan yang namanya disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Terus juga bulan Ramadan adalah bulan yang di situ awal harinya disebut rahmat, pertengahannya disebut maghfirah, ampunan, dan yang ketiganya, yang terakhirnya 10 hari terakhir disebut itqun minan nar, pembebasan dari nerakanya Allah. Ini luar biasa sekali ini bulan. Maka itu dari sekarang kita ingatkan, kalau mau masuk bulan Ramadan, jangankan udah masuk ke kita, sebelum masuk aja Nabi SAW itu senang. Bahkan doanya Nabi yang terkenal apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Doanya Nabi itu, kata Anas bin Malik, udah masuk bulan Rajab Nabi doa itu. Padahal bulan Rajab baru tanggal 1. Baru tanggal 1 bulan Rajab. Ramadan berarti masih 2 bulan lagi. Rajab, Sya'ban, tapi Nabi udah angkat tangan, ya Allah, pertemukan aku dengan bulan Ramadan. Nabi Muhammad SAW masih berharap, sekelas Nabi Muhammad masih kepengen bertemu Ramadan. Senang Nabi kalau datang Ramadan. Nabi senang ketika datang Ramadan.
Doanya dari bulan Rajab, minta diberkahi bulan Rajab, berkahi bulan Sya'ban, dan minta disampaikan kepada bulan Ramadan. Nabi adalah orang yang maksum. Nabi nggak punya dosa, Nabi nggak punya salah. Nabi kalau bicara tidak pernah berdasarkan hawa nafsunya. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad SAW sebelum jadi nabi saja tidak pernah terkontaminasi sekalipun dengan perbuatan orang-orang kafir Quraisy zaman kebodohan. Tidak pernah sekalipun Nabi meminum minuman keras. Tidak pernah Nabi sekalipun duduk sujud kepada asnam, kepada patung-patung berhala. Nabi tidak pernah sekalipun ingin saja atau sampai naudzubillah melakukan, tidak pernah Nabi melakukan amal-amal jahiliyah sebelum jadi Nabi. Setelah jadi Nabi apalagi, sama sekali Nabi maksum, dijaga Allah. Ketahuilah, manusia yang maksum ini masih berharap bertemu bulan Ramadan. Maka kita orang yang berdosa, banyak salah, banyak khilaf, maka tentunya kita harus lebih banyak berharap bertemu dengan bulan Ramadan. Dan mumpung ini masih awal-awal, ada juga golongan orang yang gak akan dapat apa-apa di bulan Ramadan. Ini serem banget. Fa in lam yughfar fi Ramadan famata. Kalau di Ramadan aja nggak diampunin, kapan lagi ini orang mau diampunin? Ramadan nggak dapat ampunan Allah, bingung dia udah. Kapan lagi mau diampunin? Tapi ternyata bisa. Ada orang yang bisa tidak diampuni Allah di bulan Ramadan. Yang pertama, musyrik. Orang yang musyrik, percaya bersekutu dengan jin, bersekutu dengan iblis, musyrik, percaya dengan yang gaib-gaib, percaya pohon ini bisa mendatangkan keberkahan, pohon ini bisa ada penunggunya, atau punya kepercayaan apa? Mandiin keris 7 hari harus dengan 7 mata air yang berbeda. Udah repot, yang mandi ini belum mandi, yang penting kerisnya udah mandi. Terus juga apa? Macam-macam sudah. Keyakinan-keyakinan seperti apa? Sajen, atau yang baru terjadi nih, pawang hujan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pawang hujan. Suruh suruh ke Bogor sini, kalau lagi hujan deras suruh ke Bogor. Dia bisa berhentiin enggak tuh? Ini hal apa seperti ini? Dulu di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, Mesir itu sungai Nilnya kering, Pak Bu. Bisa bayangin ya? Sungai Nil. Ini danau gede begini. Bayangin sungai Nil panjang. Mungkin dikatakan sungai terpanjang kalau nggak salah. Sungai Nil. Itu kering sungainya. Airnya cuman dikit. Airnya nggak keluar. Dulu, kalau sekarang mah beda. Dulu sungai Nil kering, mati sudah Mesir. Orang nggak bisa tumbuh gandumnya, nggak bisa keluar ikannya. Mata pencaharian orang Mesir tuh itu sungai Nil. Kalau tuh kering selesai sudah. Nah zaman jahiliyah, kalau itu sungai Nil sudah mati, airnya nggak nyala, diambil perempuan paling cantik di Mesir. Paling cantik di Mesir yang masih gadis, dipakaikan kain sutra. Setelah dipakaikan kain sutra, dipakaikan emas, dibawa ke atas, dilempar ke bawah. Kalau bahasa kita tumbal, ditumbalkan. Kalau pakai itu dilemparkan, kata mereka air itu bakal naik. Itu ngasih apa? Persembahan. Kayak begitu. Ketika di zaman Sayyidina Umar, hal-hal kayak begini udah nggak boleh. Ketika Mesir saat itu kering, sungai Nil nggak keluar, Amr bin As tuh sampai bingung gimana cara menghadapin ini nih. Gimana cara ngadepin orang-orang kayak begini. Akhirnya kata Amr bin As, dia cerita sama Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, lemparin ini surat ke sungai Nil. Setelah dilempar tuh surat, naik ke sungai, sampai detik ini nggak pernah sungai Nil itu kering lagi. Nggak ada air putih tuh.
Biasanya lengkap. Lihat, baik. Sungai Nil sampai detik ini tidak pernah kering lagi. Apa bacaannya itu? Surat apa yang dilempar Sayyidina Umar? Wahai Sungai Nil, diajak ngomong di Sungai Nil. Andai kata kamu tidak mengalir karena kekuatan kamu sendiri, kamu ngalir ini emang karena kekuatan kamu, maka silahkan kamu nggak usah ngalir, nggak apa-apa. Tapi kalau kekuatan itu kekuatan Allah, maka mengalirlah engkau. Ketika dilempar, langsung keluar itu air dan nggak pernah kering sampai detik ini. Mesir. Jadi jin zaman dulu saktinya tuh luar biasa. Sampai Sungai Nil bisa kering, kerjaan jin zaman dulu. Kalau zaman sekarang nggak terlalu. Jinnya itu agak murah dikasihnya. Kalau dulu kan mintanya perempuan paling cantik, pakai baju yang sutra, dikasih emas, baru mau jinnya. Kalau sekarang dikasih kopi sama rokok, mau biasanya. Maka beda. Dan ini kesyirikan. Andai kita masih punya pemikiran yang syirik kayak begini, maka sekarang saatnya kita tobat. Sebab kalau ini masih bercokol di hati kita, di keimanan kita, bahaya ya. Kita nggak dapat ampunan. Ini ampunan Allah Subhanahu Wa Taala untuk para pezina, dapat bulan Ramadan nih. Untuk para pecandu miras, dapat ampunan Allah di bulan ini. Untuk para orang-orang yang berbuat maksiat, dapat pada bulan ini. Tapi untuk orang yang memiliki kesyirikan, pemikiran yang musyrik, termasuk juga kartu, tarot kah apa, dibuka, coba lihat, saya mau lihat rizkinya hari ini, bulan ini. Wah, rizki bisa dilihat pakai pakai kartu. Pas dibuka, kayaknya bakal naik rizki kamu nih. Wah, emang bisnisnya lagi naik. Itu dibilang, wah kamu kayaknya mati nih 2 hari lagi nih. Kayak kamu, wah ini apa-apa gitu nggak bisa. Atau juga yang biasa terjadi sering nih, numpang kepada tempat yang kita bilang angker, numpang mbah. Nah, ini apa kayak begini? Ini nggak diajarkan dalam syariat kita. Ini pohon serem, ada penunggunya. Kalau kita nggak numpang nanti nggak dikasih jalan sama dia. Itu pohon kita yang nanam, kita yang nyiramin, kita yang ngerawat. Udah jadi, udah gede, kita numpangnya sama dia. Ini kan pemikiran yang aneh kayak begini. Maka kalau ada pikiran kayak kita seperti ini syirik, maka dari sekarang kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, yang kedua, orang yang nggak dapat apa-apa di bulan Ramadan, nggak dapat ampunan Allah di bulan Ramadan adalah qati'ur rahim, orang yang mutus silaturahmi, tengkar, selek, musuhan, nggak tegur sapa, hatta yastaliha, kata Nabi. Bahkan dalam sebuah hadis qudsi Allah SWT berfirman, andiru maghfirati an rajulani hadi. Jaga, jangan berikan ampunan aku kepada 2 orang ini. Bahkan 3 kali, andiru. Tahan. Jangan diberikan dulu ampunanku ini buat 2 orang ini. Sampai kapan? Hatta yastaliha. Sampai mereka berdua berdamai. Bahkan sebuah hadis, andai kata ada 2 orang yang berseteru dan bermasalah satu sama lain, maka yang terbaik kata Nabi adalah yang pertama kali meminta maaf, yang pertama kali minta damai, dialah yang terbaik kata Nabi SAW. Jadi minta maaf itu bukan suatu aib. Minta maaf bukan suatu aib. Minta maaf bukan suatu aib, bahkan itu sebuah kemuliaan. Andai kalau kita melakukan itu, maka insya Allah kita bakal diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dapat kemuliaan pada bulan Ramadan ini. Andai 2 sifat itu nggak ada sama kita, maka bersyukur alhamdulillah. Tapi kalau 2 itu kita masih nyimpan salah satu, saya masih musuhan sama satu orang ini, saya nggak tegur sapa, jangankan
lihat mukanya, inget aja namanya, kecium aja baunya di otak, itu seenak banget. Udah kesel banget dah sama dia, sampai ke ubun-ubun. Woi, memang sulit. Memang sulit sekali. Tapi yang sulit itu dibandingkan yang kita dapatkan, pasti kalau kita tahu apa yang Allah berikan pada kita, pasti kita bakal gampang memaafkan orang. Sampai guru-guru kita mengajarkan, ibu, bapak yang benci sama orang, tulis namanya di kertas. Bukan dibawa ke dukun, disantet, bukan. Kesel sama orang, siapa aja, tulis namanya di kertas. Fulan, 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 tulis. Nanti mau dekat bulan Ramadan, tugas kita datengin orang yang ada di daftar itu, minta maaf. Wah, berat banget. Tapi kita dapatkan apa? Kemuliaan di bulan Ramadan, ampunan Allah. Gak ada apa-apanya tuh. Minta maaf tuh ngilangin ego tuh, dibandingin sama ampunan Allah, gak ada apa-apanya. Bahkan nanti orang-orang tuh yang amalannya sedikit di akhirat bakal mengatakan apa? Dalam Al-Quran Allah sebutkan, ya laitani qaddamtu li hayati. Aduh, kalau tahu kayak gini nih, kalau terjemahan gampangnya nih, ya laitani qaddamtu li hayati. Kalau tahu kayak begini nih, mendingan dulu saya benar-benar deh minta maaf, berbuat soleh, ibadah, tahajud, tahajud. Tahu kayak gini, saya akan utamakan kehidupanku yang sesungguhnya. Ya laitani qaddamtu li hayati. Tahu kayak begini, mendingan saya dahulukan kehidupan saya yang sebenarnya. Menandakan apa? Ini dunia bukan kehidupan yang sebenarnya. Karena kehidupan yang sebenarnya adalah di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk orang yang memutus silaturahmi dan orang yang syirik musyrik kepada Allah, dia tidak akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala walaupun di bulan Ramadan. Nah, itulah dua hal yang harus kita jauhi. Maka sekarang saatnya kita minta maaf. Sebenarnya dari sebelum Ramadan. Sekarang ini momennya kita minta maaf. Minta maaf itu bukan pas Idul Fitri. Idul Fitri itu bukan minta maaf sebenarnya. Bukan momen kita untuk minta maaf. Minal aidin wal faidin. Artinya apa? Mohon maaf lahir batin. Mana ada itu? Minal aidin wal faidin. Artinya apa? Mohon maaf lahir batin. Nggak nyambung, Bang. Minal aidin itu artinya selamat. Kita aid. Kita telah menjadi orang yang kembali dari kotor jadi suci lagi. Wal faizin, dan kita sudah sama-sama sukses. Kita sudah sama-sama ini saling mengucapkan semoga kita termasuk orang yang sukses dan kembali menjadi suci. Bukan mohon maaf lahir batin itu artinya. Kapan momen minta maaf? Sekarang. Sebenarnya sebelum Ramadan sih. Tapi dari sekarang. Ini momen minta maaf kita. Sehingga jangan sampai kita masuk di bulan Ramadan masih ada nama orang yang kita benci di hati kita. Ini bahaya banget. Karena ini yang menghalangi kita dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun orang itu orang kafir, sekalipun itu orang kafir, jangan kita benci. Bahkan kita mencaci agamanya saja nggak boleh, apalagi kita membenci nggak boleh. Maka ini hal-hal seperti ini harus kita perhatikan supaya kita tidak tidak terbuang begitu saja peluang emas kita di bulan Ramadan ini. Padahal ini bulan Allah ampuni semua orang, Allah buka segala macam fasilitasnya, Allah mudahkan semua jasad kita. Jangan orang tua yang anak kecil aja semuanya gampang semua pada berpuasa. Kapan lagi kita dapatkan bulan semulia bulan Ramadan? Karena memang tidak ada pemberian lain yang lebih indah Allah berikan selain pada yang Allah berikan pada bulan Ramadan. Dan tentunya saya ingin membahas beberapa hal. Masih berapa menit aja, Ustaz? 10 menitan ya. Baik, sisa waktu ini saya akan pakai untuk membahas sedikit yang berkaitan tentang fikih di bulan Ramadan ini. Pertama, soal niat. Tentu kita semua madhab Syafi'i, maka niat itu diwajibkan malam. Malam itu wajib niat. Nawaitu shauma ghadin, saya niat puasa. Boleh nggak kita niat 1 bulan full? Jadi barangkali kita lupa niat dan lain sebagainya, jadi sudah bisa sekali aja nih 1 bulan full. Boleh, tapi itu pendapatnya daripada Al-Imam Malik. Pendapat madhab Malikiyah mengatakan boleh.
Tapi ingat, kalau kita mau pakai mazhab Maliki, berarti yang membatalkannya juga kita harus pelajarin tuh. Karena yang membatalkannya Syafi'i sama Maliki ada yang berbeda, walaupun dikit ya berbedanya, tapi tetap ada yang berbeda. Maka saya punya guru, teman mengajarkan kalau kamu mau ikut Malikiyah silakan, boleh-boleh aja. Tapi jaga deh, seenggaknya jaga jangan sampai kamu batal, yang batalnya itu ternyata melakukan sesuatu yang ternyata sesuatu tersebut menurut mazhab Maliki itu batal. Contohnya apa? Keluarnya cairan di kemaluan kita, madhi atau wadi, lendir gitu, itu batal dalam mazhab Maliki. Tapi kita Syafi'i gak batal selagi bukan dikeluar secara sengaja. Maka itu kita akan bahas pertama dulu masalah niat. Jadi intinya ada dua, silakan mau pakai yang mana silakan. Tapi yang aman, yang afdol buat kita ya setiap habis tarawih itulah, itu paling afdol. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahr ramadan hazihi sanati lillahi ta'ala, dan itu wajib tiap malam. Wajib tajdid, itu dalam mazhab kita. Baik itu. Nah, sekarang yang membatalkan dalam mazhab kita Syafi'i, yang membatalkan yang pertama at-taqayyu amdan, muntah yang disengaja, disogrok mulut, buah muntah, atau wah deh pokoknya sekiranya disengaja itu maka membatalkan. Yang kedua yang membatalkan juga ini yang agak detail ya, dukhulu syai'in ilal jawf min ahadil manafid, masuknya sesuatu ke dalam perut, lambung atau usus, itu juga masuk. Usus besar ya, itu masuk. Sesuatu tersebut masuk ke dalam usus atau lambung kita, dengerin, min ahadil manafid, dari salah satu lubang yang terbuka di badan kita. Contoh mulut, hidung, kuping, itu semua lubang terbuka. Jadi kalau masuk sesuatu ke mulut kita dan sampai masuk ke lambung, batal tuh. Tapi saya masukin kertas, saya makan kertas, bukan makanan, ya batal tetap. Karena memasukkan, kayak begitu. Nah makanya dari sini berarti vaksin tidak membatalkan, swab, PCR, antigen sama aja, itu juga tidak membatalkan. Kenapa? Karena swab kan nggak sampai ke lambung. Memang kalau swabnya 2 meter panjangnya, ditusuk masuk sampai lambung, baru batal. Tapi kalau nggak sampai begitu, cuma di hidung sampai sini saja, paling sampai tenggorokan gitu, nah itu tidak membatalkan. Tuh kalau swab. Terus ada yang nanya, berenang ini gimana hukumnya? Berenang di bulan Ramadan. Kalau ketelan air nggak sengaja, memang yang membatalkan itu kalau makannya itu niat pengen makan, memang niat makan. Cuma bedanya kalau lupa nggak batal. Misalkan kita bangun tidur kita lupa nih ada air, kita minum. Nah ketika kita ingat taruh, itu tidak membatalkan. Tapi ketika berenang kita ingat kita lagi puasa. Tapi kalau ketelan sengaja, nggak sengaja, itu memang tidak membatalkan. Kenapa? Karena kita tidak niat untuk minum. Tapi itu betul-betul sulit. Gimana caranya coba? Pas masuk air kita yakin nggak saat itu nggak niat minum tuh? Kalau ketelan udah berarti membatalkan sudah. Berenangnya tidak membatalkan, tapi dalam hal itu sulit untuk dijaga untuk supaya tidak batal. Contohnya juga masuknya sesuatu ke dalam dubur ketika biasa nih kalau kentut dalam air itu kan ada gelembung tuh, gelombang tsunami itu kan kebuka sedikit dubur kita dan kemasukan air, maka itu batal. Maka saya nggak tahu kalau memang ada yang mengatakan berenang tuh nggak membatalkan, ya memang berenangnya nggak membatalkan, tapi berpotensi besar untuk bisa membatalkan puasa. Wallahu a'lam masalah itu. Dan yang membatalkan juga yang ketiga adalah jima. Jima ini berhubungan suami istri di bulan Ramadan siang hari ya, di siang hari bulan Ramadan. Sebenarnya ini awalnya itu keresahan para sahabat Nabi SAW. Karena sahabat itu sempat mengira sebulan full nggak boleh, malam siang nggak boleh.
Maka datang ayat yang mempertegas uhillal lakum lailatas siyami arrafasu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian semua untuk mendatangi perempuan-perempuan kalian di malam hari Ramadan. Berarti sahabat dulu ngiranya siang malam nggak boleh. Akhirnya mereka ketika datang di masjid mereka cerita, aku tadi malam kejadian sama istri. Wah saya juga banyak ternyata kasusnya. Ternyata ditegaskan oleh Allah kalau malam itu boleh. Nah jadi jima di siang hari itu membatalkan, plus juga ada kafarahnya, ada apa rentetannya. Tapi nggak sengaja, gimana? Jima nggak sengaja, bagaimana coba? Nggak mungkin gitu, nggak masuk di akal. Kok bisa nggak sengaja? Terus kalau zina gimana, Bib? Jima itu halal, istri halal. Harus ditahan sampai maghrib, halal aja kudu ditahan, apalagi nauzubillah. Kalau zina gimana, Bib? Ini pertanyaan kayak begini biasanya ngeledek nih, pertanyaan-pertanyaan yang kadang orang keluar nggak mikir lagi nanya-nanya seperti ini, tapi perlu kita jawab. Yang jima aja halal batal, apalagi nauzubillah yang berzina, berhubungan badan itu haram, membatalkan puasa. Dan yang keempat yang membatalkan puasa, mohon maaf, al-istimna. Istimna ini apa ya? Saya mau nyebut istilahnya juga kurang enak. Mengeluarkan air mani secara sengaja. Al-istimna. Mohon maaf ini. Dengan tangan sendiri atau dengan tangan. Itu pokoknya kalau saya sengaja membatalkan puasa. Mau dengan alat atau membatalkan puasa. Mengeluarkan secara sengaja itu membatalkan daripada puasa. Tapi kalau mimpi, enggak. Tidur nih, toto bangun, udah itu tidak membatalkan karena tidak sengaja. Tapi kalau misalkan disengaja, itu membatalkan daripada puasa. Itu ya, yang keempat ya kalau nggak salah. Dan yang kelima dan keenam ini haid dan nifas. Ini untuk perempuan dan juga para laki-laki, kita nggak perlu bingung. Haid dan nifas. Jadi kalau ada perempuan misalkan melahirkan tanggal 29 Sya'ban, lahirnya 29 Sya'ban, nih perempuan melahirkan 29 Sya'ban, biasanya nifas itu kan 40 hari, berarti sebulan dia nggak puasa. Iya, bisa sebulan dia nggak puasa. Atau misalkan dia ketika lagi puasa siang hari haid, tiba-tiba batal dia sudah, maka dia harus membatalkan puasa. Bahkan perempuan itu diharamkan dia berpuasa. Tapi bedanya sama sholat, kalau ini termasuk keringanan, termasuk rahmatnya Islam, rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Kalau sholat itu nggak perlu diqadha. Jadi kalau puasa wajib diqadha, harus diqadha, wajib bagi perempuan yang punya utang. Catat tuh tanggal sekian Ramadan tahun ini berapa, karena perempuan insya Allah pasti punya utang. Tiap bulan, tiap tahun pasti punya utang, entah 5, entah 7, entah 8, pokoknya dia pasti punya utang. Wajib untuk diqadha. Kalau sholat enggak, ini termasuk rahmat ya. Bayangin kalau 7 hari enggak sholat, suruh qadha juga perempuan. Zuhurnya aja 7 hari misalkan enggak sholat, zuhur 4 rakaat kali 7, 28 rakaat tuh, baru zuhur tuh. Asar 28 lagi, isya 28 lagi, maghrib 21. Masya Allah, susah banget. Maka tidak disuruh untuk mengqadha kalau misalkan tapi kalau untuk puasa wajib diqadha. Kenapa? Karena insya Allah banyak kemudahan. Allah kasih 11 bulan untuk mengqadha, masa iya nggak bisa? Andai 30 hari full dia nggak puasa, qadha bisa kok. Syawal ada puasa 6 hari bulan Syawal. Barang siapa yang puasa 6 hari Syawal, maka seperti puasa setahun misalkan. Nah saat itu boleh diqadha. Boleh nggak qadha itu dibarengin sama Senin Kamis? Bisa. Puasa qadha Senin Kamis bisa. Jadi dapat puasa qadhanya, hutangnya lunas 1, insya Allah juga dapat kesunahan. Tapi hukumnya ngikut seperti hukum puasa wajib. Kenapa? Karena yang wajib lebih penting di situ. Apa bedanya wajib sama qadha? Puasa sunnah sama puasa wajib apa bedanya? Kalau puasa sunnah, mohon maaf, kita tengah-tengah hari ini sekarang mau saya batalin boleh. Kalau puasa sunnah, misalkan saya puasa Senin Kamis,
Tiba-tiba bapak-bapak, ibu-ibu datang ke rumah bertamu. Saya nyediain makanan misalkan. Nah tamu tuh nggak enak kan? Kalau makan misalkan tuan rumahnya nggak ikut makan, maka saya batalin puasa boleh, nggak dosa. Kalau puasanya sunnah. Tapi kalau puasa wajib nggak boleh. Di antaranya puasa wajib, puasa nadar, qada itu wajib. Jadi hukumnya seperti hukum yang wajib, tidak boleh dibatalin. Dan kalau puasa sunnah wajib untuk bagi perempuan izin sama suami. Karena kata Sayyidah Aisyah, ketika mau puasa sunnah, aku selalu izin sama Rasulullah SAW karena aku takut nanti di siang harinya Rasulullah SAW memiliki hajat. Nah ini harus kita fahami. Dan yang terakhir adalah yang membatalkan puasa adalah ar-riddah. Nauzubillah. Riddah nih murtad, keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Pagi-pagi lagi puasa murtad, masuk Islam lagi sorenya. Misalkan gitu. Mungkin gak sih ini terjadi? Lagi puasa kok membatalkan puasa. Lagi puasa kok murtad. Ternyata Nabi SAW pernah bersabda, akan tiba suatu zaman di mana orang itu ada yang sore harinya masih Islam, masih sholat, tapi subuhnya murtad. Ada juga orang yang subuhnya masih Islam, sholat berjamaah mungkin, tapi sore harinya kata Nabi SAW dia sudah murtad. Berarti kalau Nabi sudah bicara begitu, berarti nanti akan tiba suatu masa orang akan gampang kehilangan keimanannya. Sedangkan sekarang sudah banyak kok, kita sering dengar kabar fulan murtad, artis itu murtad, pindah agama, sampai seakan-akan kita ngelihatnya seperti hal yang biasa aja. Ya sudahlah, kebebasan, apalagi ini HAM ini begini, auzubillah. Kalau sekarang aja udah kayak begitu, berarti tanda-tanda hadis Nabi tadi sudah mulai terjawab, sudah mulai terjadi, walaupun belum sampai kurang dari 24 jam berubah, akan tetapi tanda-tanda ke situnya sudah sampai. Naudzubillah summa naudzubillah. Itulah mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk diri saya dan juga para hadirin semuanya, dan mohon maaf apabila selama bicara atau selama saya mengisi di sini pernah ada satu kata-kata, perbuatan, tingkah laku baik disengaja maupun tidak disengaja yang sekiranya menyinggung, menyakiti perasaan para ayahanda dan para ibunda sekalian, maka itu Al-Faqir memohon untuk dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga semoga kajian ini akan terus berlanjut, dan semoga orang-orang yang bekerja di kantor ini, di perusahaan ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rizkinya, diberikan kesehatan, amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khair Habib. Untuk selanjutnya mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.